Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropiaf Algani. Saya dari kelas IF 7C. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis penjualan superstore untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan perencanaan stok untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Machine Learning. Untuk list of content-nya ada 4. Yang pertama ada business understanding atau pemahaman bisnis. Yang kedua ada understanding data atau pemahaman data. Yang ketiga ada data preparation atau persiapan data. Yang terakhir ada proses analisis dan modelisasi. Nah, pada proyek ini saya akan menggunakan dataset penjualan dari sebuah superstore untuk melakukan analisis data guna membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi stok dan strategi pemasaran. Dataset ini akan digunakan untuk memprediksi jumlah penjualan, menganalisis tren penjualan berdasarkan lokasi, kategori produk, waktu, dan faktor-faktor lainnya. Nah, yang pertama ada business understanding atau pemahaman bisnis. Superstore ingin memprediksi penjualan produk berdasarkan faktor-faktor seperti kategori produk, wilayah penjualan, waktu, dan promosi. Hal ini akan membantu mereka merencanakan stok yang optimal dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, perusahaan ini menghadapi beberapa masalah. Di antaranya, perusahaan kesulitan merencanakan stok produk dengan tepat, sering kehabisan stok produk populer, atau memiliki stok berlebihan untuk produk yang tidak laku. Yang kedua, ada data understanding atau pemahaman data. Pada tahap ini, saya akan mengkaji dataset yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang ada, serta melakukan eksplorasi data awal untuk memahami karakteristiknya. Bisa dilihat ya, dari data tersebut ada order ID, ada product ID, product kategori, sales quantity, discount, profit, city, state, region, order date, ship date, yang terakhir customer ID. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada data preparation atau persiapan data. Nah, di dalam data prepare ini ada menghapus duplikasi, di mana jika ada duplikasi dalam dataset, misalnya transaksi yang terdaftar lebih dari 1 kali, maka duplikasi tersebut dihapus. Yang kedua ada mengatasi data hilang. Jika ada nilai yang hilang dalam kolom-kolom penting seperti quantity, sales, atau profit, kita bisa menghapus atau mengisinya dengan nilai rata-rata atau median, tergantung konteks. Yang ketiga ada mengatasi outliers. Nah, di sini kita identifikasi dan tangani outliers yang mungkin mempengaruhi akurasi model. Misalnya, transaksi dengan penjualan yang sangat tinggi atau sangat rendah dapat dianggap sebagai outlier. Nah, yang keempat ada transformasi data. Nah, di sini dijelaskan untuk transformasi data, mengubah format tanggal atau mengkonversi tanggal transaksi dan pengiriman. Nah, yang selanjutnya ada encoding kategorial data. Nah, di sini dijelaskan menggunakan teknik one-hot encoding untuk kolom kategorikal seperti produk, kategori, region, dan step, yang akan mengubahnya menjadi representasi numerik agar dapat digunakan dalam model. Selanjutnya ada normalisasi dan standarisasi. Nah, jika diperlukan kita bisa melakukan normalisasi untuk variabel numerik seperti sales, profit, atau quantity. Nah, yang terakhir ada pembagian data. Pembagian data di sini membagi dataset menjadi data pelatihan, data pengujian atau test set. Misalnya menggunakan 80% data untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada proses analisis dan modelisasi. Nah, di sini
Setelah data dipersiapkan, saya dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu modeling, di mana kita akan membangun model untuk memprediksi penjualan. Nah, di sini ada 3 model, ada pembangunan model, evaluasi model, dan yang terakhir deploying model. Pembangunan model. Dalam pembangunan model, di sini maksudnya regresi linear. Jika tujuan kita adalah memprediksi jumlah penjualan regresi, kita bisa menggunakan model regresi linear. Nah, yang kedua ada evaluasi model. Maksudnya di sini menggunakan metrik seperti RMSI atau root mean square error atau mean absolute error atau MIE dan R kuadrat koefisien determinasi untuk mengevaluasi seberapa baik model dapat memprediksi penjualan. Itu di dalam evaluasi model. Nah, untuk selanjutnya yaitu deploying model. Deploying model dijelaskan setelah model dievaluasi dan cukup akurat, model dapat diterapkan dalam sistem produksi untuk memprediksi penjualan ke depannya. Untuk selanjutnya, ini ada data dari Superstore, perusahaan-perusahaan yang saya ambil datanya dari Kaggle. Di sana kita bisa lihat ada berdasarkan data yang ditampilkan sepertinya sebuah dataset yang berkaitan dengan transaksi atau pesanan. Setiap baris dalam data mewakili satu transaksi atau pesanan yang unik. Nah, juga di sini kita bisa lihat jumlah transaksi setiap kategori dan jumlah transaksi setiap kategori segmen vol. Nah, makanya di sini ada populer, ada low, ada normal. Jumlah transaksi populer ada 2.549, jumlah transaksi produk low ada 1.960, dan jumlah transaksi normal ada 1.392. Nah, untuk jumlah transaksi untuk setiap kategori berdasarkan revenue, sama juga ada 3 kategori, ada normal, low, flare. Untuk normal ada 3.540 transaksi, untuk low ada 1.180 transaksi, untuk populer ada 1.180. Nah, ini jumlah transaksi untuk setiap kategori berdasarkan segmen revenue. Nah, dari grafik dan tabel yang di sini dijelaskan ada kategori normal, merupakan kategori dominan dalam hal jumlah transaksi. Ini mengidentifikasikan ataupun mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan berasal dari kategori low dan populer, memiliki kontribusi yang relatif sama terhadap total transaksi. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.